Anidano Divia Bella ciao Bella ciao Bella ciao ciao ciao. Hai semuanya, ketemu lagi di Fafifu. Ini Opiniku. Betul, sudah 1000 episode. Sekarang lagi special edition. Kita mau membacakan. Kita mau ke Senoparte. Jauh tapi nggak jadi. Jadi kita mau membacakan trending aja nggak sih? Oke, trending Twitter hari ini. Hari ini tanggal 4 Desember. Padahal nggak 2021. tahu diuploadnya tanggal berapa gitu. Iya, nggak apa-apa. Tolong editor cepet ya. Tolong ngeditnya ya cepet biar boleh langsung Relate. upload tanpa tak jangan edit lama ya. sanokat no edit ya. Oke, langsung saja trending Twitter yang Balik laginya belum. apa? Kita Oh ya. Fafifu sama Oh, siapa? Oh iya betul. Oke kan udah kenal, kita udah terkenal. Kita udah di sini ada Vela dan Feli. Betul. Cantul banget dah Feli. Kita ngomongin trending topik di Twitter tanggal 4 Desember nih. Ini ada satu yang udah happening banget, yang bener-bener trending banget, masih anget-angetnya banget nih Val. Dan ini pas banget gitu loh sama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Apa tuh? Dan ini jadi trending hari ini tuh Save Novia Widyasari. Siapa itu Novia Widyasari? Novia Widyasari nih perempuan yang dia dipaksa menggugurkan kandungannya. Akhirnya dia meninggal karena dipaksa minum pil gitu loh sama orang Tapi tuanya. kayaknya pemberitaan awalnya nggak gitu nggak sih Vel? Awalnya dia ditemukan katanya bunuh diri di samping makam bapaknya. Tapi setelah enggak. Terakhir ternyata tuh ini ya kalau aku baca mana ini kronologinya itu dia ngobrol dulu ke temennya gitu loh, menceritakan bahwa dia tuh diajak ke penginapan sama pacarnya, terus dikasih obat dan dipaksa minum obat itu. Habis itu dia tertidur, mungkin obat tidur ya, cuman nggak. Sebentar, saya bingung, ini kan orangnya sudah meninggal. Reka ulangnya. Oh, reka ulangnya. Yang cerita temennya gitu loh. Kan sebelum meninggal itu dia telepon temennya gitu loh untuk menceritakan itu, dan dia dipaksa minum obat itu sama pacarnya. Dan dibawa ke penginapan, dipaksa minum obat itu, habis itu kan tertidur dan mungkin aja dia bisa diperkosa atau gimana gitu kan, kita nggak ada yang tahu juga gitu, sampai sekarang belum ada yang tahu. Nah sekitar 4 bulan setelah kejadian itu, setelah malam itu, dia baru sadar kalau ternyata dia tuh hamil dan langsung lapor lah ke pacarnya namanya Randi. Waduh, seperti mirip ya. Ya mirip gitu lah. Terus dia tuh pacarnya itu membujuk dia untuk menggugurkan kandungannya, tapi si korban ini enggan melakukan. Sampai akhirnya nggak ada kejelasan dan korban akhirnya melaporkan ke orang tua. Terus korbannya ini diajak makan sama kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya Randi. Berbicara mau tanggung jawab setelah dari tempat makan. Terus janji kalau mau diajak pulang membicarakan dengan ibu korban. Tapi tiba-tiba pacarnya tuh ngomong kalau si Randi sama ini ceweknya ini nggak bisa secepatnya ke jenjang serius karena Randinya masih punya kakak yang belum menikah, kayak nggak mau dilangkahi ya, dan dia masih mau fokus untuk menjadi aparat berseragam gitulah. Oh, kakaknya atau Randinya ini yang Randinya yang mau jadi kayak mau fokus ke sana dulu gitu loh. Terus keesokan harinya di rumah korban tuh tiba-tiba ada suara ledakan kayak suara bom gitu loh. Dan selama 2 hari itu di rumah korban mati listrik, tapi cuman di rumah korban itu gitu loh. Kayak kan aneh banget ya, kayak tiba-tiba udah diteror duluan gitu loh. Terus habis itu dia ditemukan tewas tergeletak gitu. Parah banget gak sih ini? Ini aku sedikit bingung, dia dibom itu berupa ancaman. Iya, kayak rumahnya jadi mati listrik, tapi cuma rumahnya dia doang, enggak rumah tetangga-tetangganya tuh enggak. Terus akhirnya dia ditemukan tergeletak udah tewas gitu loh di TPI. Dusun TPI itu tempat pemakaman enggak sih? Oh, mungkin. Oke, gimana tuh respon Mbak Feli terhadap peristiwa ini? Apalagi baru aja kita kemarin bikin podcast tentang Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Iya, menurutku ini parah banget gitu loh. Apa sih?
yang melahirkan peradaban itu tidak pantas dilecehkan. Bahkan ada poster yang kayak gitu. Itu kan menunjukkan bahwa perempuan itu seharusnya nggak dilecehkan kan. Apalagi ini kan balik lagi kita ada konsen ya untuk dalam berhubungan gitu loh. Bahkan ini yang jadi trending sekarang aja masih masalah kayak gitu loh. Betul. Diperkosa, dipaksa sama pacar sendiri, bahkan setelah mengetahui hamil dipaksa untuk menggugurkan. Ini kan kayak kalau nggak mau hamil jangan ngewe, atau setidaknya pakai kondom lah gitu nggak sih? Iya, atau tapi menurutku ini dari awal aja kalau berdasarkan cerita yang ini ya, ini semoga aja ceritanya emang benar seperti ini. Dari awal aja udah salah gitu, memaksa seorang untuk berhubungan seks dan itu udah awalnya udah salah, terus Iya. ditimpa lagi dengan pemaksaan untuk aborsi dan segala macam. Di sini kayak kita bisa melihat gitu bahwa sebenarnya perempuan nih menjadi apa ya, diinferiorkan gitu sebagai makhluk yang inferior, padahal ya sejatinya perempuan ini juga manusia, maksudnya kita tuh sama antara cewek dan cowok, tapi Iya. keadaan, lingkungan dan segala macam yang sudah kita bahas di Fafifu kemarin itu menyebabkan adanya kekerasan seperti ini contohnya. Jadi itu gitu. kayak memperlihatkan miris nggak sih? Bahkan sampai sekarang tentang pemerkosaan atau pelecehan itu masih sering jadi trending topik gitu loh. Bahkan sampai udah modern itu kayak masalah apa ya, masalah yang udah lama banget tapi sampai sekarang nggak selesai gitu kan, bahkan masih jadi trending topik sampai sekarang. Kan parah banget nggak sih? Oke deh, selanjutnya lanjut move ke trending kedua. Ada apa sih? Raine is adorable. What is this? Raine tuh Raine muka apa nggak sih? sih? Raimu. Apa sih ini? Anak Raisa kali ya. Raine siapa sih? K-pop mungkin. Iya, K-pop. Gak ngerti. Aku pengen nunjukin ini ke kamera, tapi aku takut nanti kita diculik. Apa? Di-cut ya nanti ya. Gak apa sih kayaknya ditunjukin. Ini kocak soalnya. Captionnya kemontol Raine. Kayak itu udah jadi ini perdebatan di masyarakat gak sih? Oh, ini tuh Randi guys ternyata. Oh. Ini Randinya. Terus Raine bener dong, berarti mukanya nggak sih? apa lo lihat mau gue perkosa, santet paksa gugurin dan uber mati. Randi kang perkosa. Tuh, bahkan 3 trending itu masih berhubungan Oh dengan itu. alah, dia ternyata ini. Tuh. Raine emang takut banget. Oh, bener. Raine itu berarti artinya mukanya karena si Randinya ini. Serius nih lo. Oh, Kayaknya deh. Iya enggak ya? Oh, bukan. Raine Whisper. Welek Raine, trending Raine. ya banyak ya. Ini Raine Raine banyak. tuh ada yang dari anime. Oh, gimana kalau kita ngomongin anime aja? Boleh sih, tapi sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti anime. Tapi kenapa sih kayak orang yang suka nonton anime langsung dikatain wibu? Ini kan tadi Raine gimana sih bacanya? Yang anime gitu kan. Orang biasanya tuh langsung terlabeli. Kan tapi menurutmu gimana sih? Anime itu gimana sih? Asik nggak sih? Menurutku tuh asik, cuman susah ngikutin aja. Iya, aku anime yang ngikutin Studio Ghibli sih, itu karena apa namanya cuman satu film. Tapi kalau anime yang lain tuh karena banyak episodenya jadi aku kadang malas gitu. Aku tuh dulu suka banget nonton Naruto sama One Piece. One Piece nih, recommended. One Piece nggak sampai selesai. sekarang belum selesai soalnya Iya, udah episode banyak banget. 999. Sampai ratusan. Aku Udah dulu ribuan sekarang. oh, Oh, dari iya. ribuan. Manganya udah 1033 deh kalau nggak salah, atau 32 gitu. Lupa. Aku bahkan udah putus nonton itu. Odanya ini keren banget. Apa itu? Wah, Apa itu? siapa ya mana? Kreatornya. Oh. Dia sangat keren. Ini Ceritanya kita butuh bagus diracuni anime. Kan siapa tahu kita mau no live selama seminggu gitu ya, nonton anime tiap hari. Ceritanya itu yang One Piece ini ngambil dari banyakan teori yang berkembang ya, bukan cuma cerita dari mitologinya Jepang, tapi dari Jawa juga diambil. Katanya Iya. salah satu tokoh yang sampai sekarang belum muncul itu adalah Joy Boy, kalau nggak salah. Joy Boy. Joyoboyo. Nah, diambilnya dari kata Joyoboyo karena dia itu raja dunia terakhir kalau nggak salah ya.
dia penguasa sebenarnya. Setelah itu ada abad kekosongan sampai berapa ratus tahun itu. Nah, Joy Boy-nya ini dihilangkan sejarah-sejarahnya. Berdasarkan salah satu teori, lupa siapa yang pencetusnya, Joy Boy ini ngambilnya kemungkinan dari Joyoboyo. Joyoboyo dari Jawa. Keren ya, ternyata kita bisa melebur bersama anime. Oke, BTW tadi yang trending kedua adalah Rest in Peace, dan yang ketiga Blue Raine. Trending keempat, mungkin ini Mas Heri aja deh yang komen. Mas, trending keempat adalah polisi. Gimana Mas? Oke, kita lanjut ke trending ke nomor 5. Apa sih trending nomor 5? Kenapa nggak mau komen sih Mas? Takut ya? Unsri apaan ya? Guys, ini baru episode berapa? Oh ya, oke. Jangan nyari musuh dulu, kita nyari teman. Tapi polisi Indonesia baik, bagus, mengayomi, nomor 1 di guys universe. Oke, bagus, mantap. Guys, bahkan trending ke-5 nih, lagi-lagi ngomongin tentang pelecehan seksual, guys. Apa itu? Di Unsri, universitas yang dosen melecehkan mahasiswa itu loh. Oh iya yang kemarin kita bahas itu. Dosen cabul di Unsri. Lagi-lagi trending topik isinya tentang pelecehan seksual lagi. Tapi ini yang dari Unsri, dia trendingnya karena mahasiswa yang diduga korban pelecehan seksual oknum dosen di Unsri, dia protes karena namanya itu dicoret dari daftar yudisium ternyata. Itu kan parah banget. Iya, gimana sih? Kayak bahkan korbannya ada 3 mahasiswa. Gila gak sih itu? Bahkan sekarang pendidikan juga nggak aman nggak sih? Aku jadi teringat ini aku nggak mau menceritakan pelecehannya ya, tapi aku menceritakan pengalamanku ketika aku menceritakan pelecehan. Jadi itu tuh pelecehannya tuh sudah berapa tahun yang lalu, dan aku baru berani cerita ke orang yang paling aku dekat, orang yang paling dekat dengan aku, which is adalah pacar saya saat itu. Jadi ya saya bercerita. Di situ posisi saya sudah istilah kayak saya sudah percaya pada dia bahwa ya emang inilah yang aku rasakan dan yang itu aku alami gitu loh, dan aku berharapnya dia bisa menerima. Tapi lagi-lagi yang aku dapetin kayak, kok kamu nggak cerita dari dulu gitu. Lagi-lagi korbannya yang disalahin. Kok kamu bisa bilang bukan bisa bilang nggak sih, kan kamu bisa ngeblok, kan kamu bisa nggak berhubungan lagi sama itu, kan kamu bisa keluar dari tempat itu atau organisasi itu atau perkumpulan itu gitu. Terus kan aku bilang, ya kan aku sebenarnya aku cuman pengen cerita sih, bukan pengen saat itu ya, bukan pengen dibela, bukan pengen apa, tapi respon yang pertama yang pengen aku dapetin itu aku cuma pengen didengerin dan di yem-yemi gitu loh, diselamatkan gitu. Tapi kenapa dirangkul gitu pada ya? saat itu kayak, kamu kok baru cerita, kamu kenapa nggak cerita dari dulu, kan aku udah bilang itu tuh emang cowoknya gini gitu kan. Sebenarnya itu yang aku bingung juga sih, kenapa sih setiap ada korban yang cerita tuh kayak selalu diiniin, kenapa kamu nggak cerita dari dulu, kamu nggak percaya sama aku untuk menceritakan ini, kenapa kamu nggak bla 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 bla. Padahal kayak gitu tuh butuh proses. Iya, butuh proses dan penerimaan psikis juga nggak sih? Betul. Karena jadi ya namanya dilecehin tuh nggak pernah enak, guys. Iya, betul. Jadi kayak dan sebenarnya untuk orang yang diblok kayak gitu, kita juga nggak bisa, bukan berarti nggak mau temenan apa gimana ya, emang nggak gimana ya, susah jelasinnya. Cuman bukan berarti kayak aku ngebenci kamu bla bla, cuman aku belum bisa menerima aja gitu loh. Semua tuh butuh proses, jadi betul sekali. Ya mungkin itu yang nggak dilihat oleh orang-orang gitu loh, karena ya menurutku perasaan tuh valid. Mau seberapa lama kamu merasakannya untuk sembuh tuh ya itu valid gitu loh. Kamu nggak bisa, kamu lama banget sih sembuhnya, atau kok kamu dari dulu nggak bilang, kenapa kamu kayak. Penerimaan itu bukanlah suatu perlombaan. Betul sekali ya, begitulah ceritanya gitu. Nih ada lagi nih, kayaknya banyak yang suka ya kalau ini. Apa tuh? Tentang bulu tangkis Gracia Poli Apriani. Kenapa lagi? Menang? Kalah. Oh, kalah. Katanya suka. Oh, tapi kemarin berusaha menang, sekarang kalah. Nggak bisa main bulu tangkis nggak, Mas? Aku loh paling nggak bisa main olahraga. Aku cuma bisa berenang, senam lantai aku bisa, senam aerobik bisa. Tapi kalau lempar lembing, tapi kalau bulu tangkis tuh bulu tangkis, enak, basket saya tidak bisa. Olahraga yang enak, salah satu olahraga yang enak yang aku suka adalah bulu tangkis. Karena suka namplek aja. Saya suka mencari masalah ya.
animo masyarakat Indonesia tapi bagus kok kalau untuk bulu tangkis. Iya. Kebanyakan juga meskipun kalah banyak dukungan, tetap sangat semangat, itu bagus emang. Bulu tangkis tuh menarik gitu loh. Kita diajarkan untuk counter back apa yang hadir dalam hidup kita. Betul. Dan tentunya dengan penuh effort dan bidikan yang tepat gitu ya, nggak asal kita nerima dulu nih terus balikin. Betul. Tapi herannya Gitu. yang paling berprestasi di Indonesia kan bulu tangkis, tapi Kementerian Olahraga seringnya fokusnya ke sepak bola. Iya bener banget. Karena apa itu, ada apa di balik sepak bola nih, ada apa sih sebenarnya Mas? Aduh serem ya kalau ngomongin sepak bola nih, ntar kita tiba-tiba diteror kan serem. Tahu kan Najwa Shihab aja di mata Najwa dilaporin. Iya, kita nggak mau Kak, baru Kita siapa? Kita bahkan belum apa-apa di sini. Mau mengkritik sepak bola jadi skip saja, oke? Hubungan juga serem. Saya masih mau hidup. Selanjutnya Susah nih. Apalagi ya ini trending Ciharusida. Apa tuh Ciharusida? Oh, Lagi-lagi bulu tangkis. bulu tangkis. Cantik ya. Lagi-lagi ini orang yang disorotin cantik-cantik sepertinya. Oh ya kita kayak kembali lagi ke beauty standard. Kenapa sih orang kalau udah cakep, berprestasi, tapi juga kadang bikin ngiri sih. Kayak dunia tuh gak adil banget. Bercanda guys. Tapi emang cakep sih. Lanjut, terakhir apa? Money Heist. Money Kamu Heist. nonton Money Heist nggak? Kalian berdua, aku nggak sih? Aku enggak. Oh, Bapak aku yang nonton. Money Heist. Ya. Keren banget itu. Kenapa, gimana itu ceritanya? Siapa namanya? The Professor, Tokyo, Bukan. Berlin. Fanny Danung, Vivia, Bella ciao, ciao, aku cuma tahu itu ya. Rafael. Ada nggak sih? Oh, salah orang nih jadi. Nama kota semua deh. Saya ingat foto. Nama pemain? Emang Nama iya? aslinya. Iya. Kalau nama aslinya nggak tahu. Mungkin Rio kali. Rafael itu yang cowok. Oh, Raquel maksud saya. Oh, Raquel ini jadi siapa ya? Aku lupa. Filipin bukan? Wah, nggak ngerti ini. Aku bahkan belum ngeliat, padahal ini happening banget. Bahkan teman-teman pada bilang. Iya, tapi itu lagi-lagi banyak dan akan membuat jadi PR. Tapi ini kayak overrated nggak sih Mas sebenarnya, kayak Money Heist gitu? Iya pasti overrated nggak sih Money Heist, Squid Games? Kan biasanya tuh pada dikritik karena overrated kan, ya Netflix kayak gitu. Tapi kamu series paling suka apa? Kalau aku Game of Thrones, Money Heist, The Prison atau apa ya, aku lupa, atau Prisoner gitu. Oh iya tahu. Yang di penjara itu cukup lama sih itu seriesnya. 8 ya sih? 8 season. Aku tuh lagi nungguin sesuatu di Netflix. Itu bagus tapi emang. Aku kalau series paling drakor, tapi aku kemarin yang nggak drakor banget dan Law School. Oh iya, bener. Move to Heaven. Itu kayak sedih. Law School tuh keren banget sih. Bagus, bikin emang. mikir kayak kok bisa. Sama ini Tuh. Mouse. Oh nggak Nonton. nonton. Mouse itu bagus itu. Wah, keren banget. Ceritanya tentang psikopat yang menurutku bagus itu. Tiba-tiba Berem atau bentol. enggak ya namanya, lupa aku. Apa? Berem gitu deh mungkin nama. Berem maksudnya. Enggak. Makanan dong. Apa berem? Gerem itu yang di Move Berem to enggak? Heaven. Berem deh. namanya. Saya nggak tahu, saya pamit. Terus ada lagi yang bagus menurutku. Apa? What's Wrong with Secretary Skin. Oh juga iya, nggak aku nonton. itu. Udah lama nggak sih itu? Lama banget. Aku sama pacarku aku tuh baru suka nonton kemarin. drakor. Oh. Terus apa lagi ya yang drakor? Ini baru ada yang bagus tahu. Happiness? Bukan. Barusan masih ongoing. Jirisan, iya ini baru ongoing semua. Jirisan bagus. Jirisan tuh apa ya? Ceritanya tentang Ini loh. yang di gunung gitu. Oh, yang di gunung. Oh yang Bukan, kamu bukan, cerita dia bukan. menjaga itu. Jadi jagawana gitu. Ini The King of Action, nonton nggak? Belum. Nah, aku lagi nonton itu tuh kayak asik. Kingdom. Oh iya, Kingdom. Bener. Aku tuh yang kayak masih susah menerima tuh Hellbound tuh. Oh, Hellbound aku Aku belum nggak nonton sama nonton. sekali. Itu Satu tentang episode. apa sih yang kayak Neraka? iya neraka. Kalau kamu mau meninggal misalkan 5 hari lagi meninggal tuh kayak didatangi sama arwah. 5 hari lagi kamu bakal meninggal dan kamu akan masuk neraka. Jadi itu kayak Tekanan. kayak aneh gitu loh membicarakan masalah religi. Oke. Apa itu? Serem Mas, ya. kita baru aja ngomongin polisi dan sepak bola langsung ada. Ada suara
kayak gitu. Oke, udah terakhir ya tuh 10 ya. Mm-mm. Oke guys. Ini udah berapa menit Mas? Oh, aku pengen ini sih nanya ke kalian satu-satu nih. Aku pengen di setiap segmen atau segmen trending topic itu kita juga ada satu music recommendation of the month. Karena ini baru kita bulan Desember baru, aku mau tahu dong dari Mas Heri atau dan Feli atau mungkin teman-teman bisa komen di bawah rekomendasi lagu apa yang lagi kalian seneng banget dengerin di bulan Desember. Jadi Dimulai dari kalau Feli. aku itu setiap bulannya pasti punya lagu yang judulnya itu ada judul bulannya. Oh, oke. Jadi aku punya Desembernya Neck Deep sama Back to Decembernya Taylor Swift. Oke. Kalau aku kalau Desember itu sukanya lagunya Heather karena ada liriknya 3rd of December dan emang pas tahun lalu ketika lagu itu lagi hype-hype-nya itu emang lagi sedang sedih-sedihnya. Jadi sampai sekarang setiap Desember aku mendengarkan Heather. Kalau Mas Heri apa? Kalau nggak ada sih. Harus spesifik, ada. Tapi kalau lagu Bojo yang galak. ya, aku lebih suka lagu kayak mungkin ya selera musik itu udah mentok di tahun tertentu dan sekarang yang update tuh jarang banget. Paling yang update yang mengikuti itu masih Versa Besari, itu aku suka lagu-lagunya. Lagu yang baru Runtuh tuh bagus tuh. Iya. Belum dengerin yang Versa Besari. Kalau yang lama-lama aku masih dengerin itu kayak Eminem. Oh, Rap God. Enggak tak. Kalau Eminem itu Itu lagu paling susah sih Mas. eh, Wah, susah banget. Venom Iya. itu bagus. Kalau khusus buat Bon Jovi, Desember nih, Mas. Enggak ada. Kalau Nggak ada? spesifik enggak ada. Nggak ada. Santa Claus is coming to town. Oh iya, ntar lagi Natal. You better not cry. You better not pop. Lupa. And Happy New Year. Yeay. Bukan Belum lagu itu. Januari, belum. Oh, beda ya? Santa Ya, Claus is coming to town. Oke, guys, segitu dulu Favifu. Ini Episode openingku trending Twitter 4. hari ini. Kita sama Vela